Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Dewi Aisyah Wibowo, SPD, mahasiswa PPG guru tertentu dalam jabatan tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Majalengka dengan NPM 241301803 Pada hari ini, Rabu 23 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah SD Berita Hidup Kota Malang. Selamat menyaksikan. Siap memberi salam. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Boleh disiapkan untuk berdoa? Mari teman-teman kita berdoa. Kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah. Kita akan menyanyi lagu wajib nasional. Kita akan belajar lagi lagu yang lain ya. Kita setiap hari sudah menyanyi lagu Indonesia Raya. Satu nusa, satu bangsa. Bisa enggak? Bisa ya? Bisa lah. Pintar. Ini kalau Bu Dewi tanya harus semangat loh ya. Semangat lagi. Semua anak-anaknya hebat sekali. Kita akan menyanyi lagi 7 kebiasaan. Jangan lupa tidak pernah absen ya. Setiap hari ya kita akan menyanyi 7 kebiasaan. Sudah siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Anak-anak Indonesia bangun tidur pagi dan berolahraga, makan bergizi, Semangat belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Oke, masih tetap berdiri. Sekarang Bu Dewi tanya dulu, siapa yang semalam tidurnya lebih cepat? Tidurnya jam berapa? Hah? Jam 9 sudah tidur. Iya, jam 8 ada yang sudah jam 8 sudah tidur. Iya. Ya, jam 8 paling tidak paling mentok jam 9 sudah tidur karena besok sudah harus sekolah lagi. Tidak cuma itu. Wah, kita harus mengistirahatkan badan kita biar besok punya energi yang baru. Nah, kalau yang tadi pagi sudah berdoa di rumah, bangun tidur, langsung berdoa. Siapa? Angkat tangan. Oke, pinter. Yang lainnya kenapa ini kemana? Kok enggak berdoa? Ayo. Oh, langsung diseret. Oh, Raffi ada diseret sih ya. Waduh, Raffi sudah kelas 3, jadi harus tahu tanggung jawabnya ya. Oke? Enggak harus diseret sama mama dulu. Kalau sudah waktu alarmnya bunyi, langsung bangun. Boleh duduk? Oke, boleh. Silakan duduk. Nah, tidak lupa kita juga belah. Kalau jadi anak-anak Indonesia yang hebat, harus banyak-banyak belajar. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, Bu Dewi akan absen dulu. Ya. Glenn. Iya. Kita. Iya. Vino. Ya, pintar. Raffi. Oke. Miko? Ada yang tahu enggak kita mau belajar apa hari ini? Ada yang tahu enggak siapa yang sudah belajar di rumah setelah kita belajar siklus hidup manusia, siklus hidup tumbuhan. Sekarang kita iya, ini akan belajar siklus hidup hewan. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Dewa akan tanya siapa yang tahu hewan kupu-kupu? Oh, semuanya tahu ya? Iyalah, masa enggak tahu kupu-kupu? Tahu enggak anak-anak, kalau kupu-kupu itu ternyata enggak langsung dari telur langsung jadi kupu-kupu loh. Tapi melewati fase-fase atau siklus hidup. Nah, dari telur, ada yang tahu enggak? Habis telur terus jadi apa ya kira-kira ya kupu-kupu? Sebelum jadi kupu-kupu, ya ulat. Telurnya menetas jadi ulat, kemudian setelah jadi ulat? Oh,
Pinter ternyata anak-anak sudah hebat semua, sudah tahu siklus ya, kupu-kupu ya. Nah, setelah jadi kepompong, setelah itu, oh baru jadi kupu-kupu. Nah, anak-anak sudah hebat semua. Nah, kalau anak-anak, apakah tahu, pernah lihat kalau kupu-kupu lahir dari kepompong? Apakah ada yang pernah lihat? Oh, belum pernah lihat ya. Nah, karena contohnya kita adalah kupu-kupu, sebelumnya kita akan menyanyi lagi. Masih semangat kan? Masih? Oh, kok lemas? Masih? Oke. Iya. Iya. Siklus hidup hewan metamorfosis. Berdiri. Boleh tepuk tangan. Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna dimulai dari telur, larva ke pupa menjadi hewan dewasa. Metamorfosis tak sempurna itu dimulai telur menjadi nimfa, lalu hewan dewasa. Itulah tahapan yang harus diketahui. Ayo kawan, selalu dipelajari. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengamati dan mengenali tahapan siklus hidup dari beberapa hewan. Jadi tidak cuma kupu-kupu aja ya, kita belajarnya nanti ya. Nah, ada ayam, ada katak. Kemudian yang kedua, menjelaskan proses perubahan dari satu tahap siklus ke tahap yang lain. Nah, bagaimana sih cara hewan-hewan itu bertumbuh? Apakah sama atau tidak? Ini dengan memahami perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Menyajikan hasil pengamatan dalam bentuk visual atau lisan. Berkolaborasi dalam kelompok dalam tugas terkait siklus hidup hewan. Nah, nanti anak-anak juga seperti biasa akan ada tugas, tapi nanti akan berkelompok. Tadi karena kita sudah menyanyi lagu apa tadi? Metamorfosis. Coba ulangi. Metamorfosis. Lagi. Metamorfosis. Lagi. Metamorfosis. Oke, sudah lancar. Ya, metamorfosis. Ada yang tahu enggak itu apa? Ada yang tahu enggak? Oh, hewan. Iya. Metamorfosis itu adalah ya tahapan pertumbuhan dari hewan. Kalau hewan punya tahapan atau siklus hidup bermetamorfosis seperti yang tadi Bu Dewi bilang, kupu-kupu termasuk hewan yang siklus hidupnya adalah bermetamorfosis. Nah, siklus hidup adalah rangkaian perubahan pada hewan. Sekarang Bu Dewi mau tanya, misalnya hewan apa ya yang kalian pernah ketahui, yang anak-anak tahu siklus hidupnya dari telur terus menjadi dewasa? Ayo, ada yang bisa? Oh iya, boleh. Yang angkat tangan dulu, Miko. Ayam. Nah, siklus hidupnya bagaimana? Telur, kemudian? Oh iya, jadi bayi atau anak ayam, kemudian? Oh iya, jadi ayam dewasa. Nah, pintar. Itu adalah contoh siklus hidup dari hewan. Siklus hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perubahan bentuk di dalam tubuh makhluk hidup. Ya, sudah. Atau putaran kejadian yang berulang dari lahir, bertumbuh hingga bereproduksi hingga mati. Nah, tapi nanti ada anaknya lagi, begitu ya. Terus bereproduksi. Kita akan bagi kelompok dulu. Biar tahu nanti tugasnya ya. Anak-anak akan Bu Dewi bagi kelompok. Ada kelompok satu nanti akan menggunting, menempel, menyusun dan menempel. Kelompok dua nanti akan menggambar siklus hewan ya. Siap ya, harus siap nanti. Yang ketiga nanti bikin bentuk 3 dimensi. Ini boleh geser ke sini? Boleh geser ke sini? Agak ke tengah ya. Membentuk dari clay ini nanti Bu Dewi sediakan ini. Oke. Sudah tahu tugasnya kelompok satu tadi ngapain nanti? Ya.
Oke. Hal kelompok 2? Menggambar siklus hewan. Kelompok 3? Membuat bentuknya siklus hidup. Ini adalah contohnya lagi. Nah, siklus hidup hewan. Sama atau berbeda kira-kira? Nah, boleh dilihat? Berbeda ya? Ayo suaranya yang keras. Berbeda enggak, Rufino? Oh, berbeda. Iya. Coba yang tahapan umum. Itu ada hewan apa ya? Kelinci. Tahapannya bagaimana? Bayi. Kemudian menjadi anak-anak dan dewasa. Nah, sedangkan tadi yang sudah disebutkan sama Miko, nah, telur tadi, tahapannya bagaimana Miko? Ada, ayo semuanya tadi yang diucapkan Miko. Telur. Ya, bayi ayam. Kemudian, hah? Iya, dewasa. Ayam dewasa. Nah, perbedaannya dari mana ya? Siapa yang bertelur? Oh, ayam ya. Ayamnya bertelur. Terus kalau kelincinya? Melahirkan. Iya, hamil. Hamil dulu ya. Hamil baru melahirkan. Tapi kalau ayam tidak mengandung ya, tidak hamil ya, tapi langsung bertelur. Terus kemudian telurnya dierami. Nah, supaya nanti bisa menetas. Oke, ini contoh hidupnya. Duh, pinter kan tadi anak-anak? Sudah sebutkan. Betul enggak tadi? Betul, iya. Lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke metamorfosis lagi. Ini. Ayo. Boleh dibacakan lagi enggak? Yang keras. Bersama-sama lagi ya. Jangan digeser lagi kita. Ayo bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, metamorfosis sempurna adalah tahapan perubahan bentuk hewan. Ya, sangat berbeda. Nah, kalau metamorfosis sempurna itu terdiri dari 4 tahap. Ada 4 tahapnya. Telur, larva, atau tadi yang dikatakan ulat itu ya larva. Pupa atau kepompong tadi kalau kupu-kupu. Dan iya, hewan dewasa. Nah, kalau yang tidak sempurna, boleh dibacakan? Tidak sempurna adalah tahapan. Mana suaranya ya? Belum sama-sama, kok enggak semangat? Coba semangat pagi. Suaranya yang kayak gini loh, yang agak keras ya. Metamorfosis yang tidak sempurna adalah tahapan perubahan bentuk tubuh yang tidak terlalu terlihat berbeda. Nah, contohnya itu adalah seperti ayam tadi, melalui 3 tahap. Telur, nimfa. Nah, kalau ini ya ayam tidak bermetamorfosis ya. Maaf. Nah, ini belalang contohnya. Nimfa dan belalang dewasa. Nah, melewati proses nimfa. Jadi bukan anak-anak belalang, tapi nimfa. Nah, ini dia. Contoh metamorfosis sempurna dari kupu-kupu melalui 4 berapa tahap? Apa saja? Telur, larva, pupa. Iya, hewan dewasa. Kalau yang tidak sempurna? Telur, nimfa, belalang dewasa. Baik. Nah, oke. Sudah. Selain itu, maaf ya, kalau ayam itu tidak bermetamorfosis. Bukan yang termasuk tidak sempurna, tapi memang tidak bermetamorfosis. Oke, ralat dari Bu Dewi. Jadi yang bermetamorfosis contohnya adalah kupu-kupu, belalang, seperti itu ya. Contohnya kalau kucing bermetamorfosis tidak ya? Tidak ya. Karena prosesnya bagaimana? Dia melahirkan, terus kemudian ada jadi anak kucing, terus apa lagi? Jadi dewasa. Iya, terus kemudian jadi kucing dewasa, remaja. Oh, remaja. Oh iya, jadi anak-anak remaja dewasa gitu ya. Oh, pinter. Bu Dewi akan tampilkan lagi
contoh videonya. Boleh dibacakan? Daur hidup kata. Nah, kira-kira? Oke, video tanya dulu. Kira-kira kalau kata prosesnya bagaimana? Dari telur, pintar. Terus kemudian? Ya, terus kemudian? Kecepong, ya. Terus kemudian pintar loh anak-anak. Terus? Kata. Oke, kita lihat dulu. Nah. Apa itu daur hidup? Dari lahir hingga dewasa dan bereproduksi, makhluk hidup menjalani sejumlah proses yang dikenal sebagai siklus hidup. Nah, yang kita bahas hari ini, katak memiliki siklus hidup yang berbeda dengan beberapa tahap. Ya, pintar. Tunggu lagi ya. Tahap yang pertama adalah telur. Oke. Dari telur ini jumlahnya tidak 1, 2, tapi banyak. Biasanya kalau telurnya itu ditaruh di masa di pohon, di air. Karena kata hidupnya di air. Terus kemudian telur menjadi apa ini? Embrio. Nah, dari telur tumbuh menjadi embrio. Ini ada kuning telurnya, dalam telur akan menyediakan nutrisi. Nah, nutrisi bagi embrio sehingga dia dapat bertumbuh lagi menjadi apa? Kecepong. Siapa yang pernah lihat kecepong? Apa cari kecepong di sungai? Tapi pernah lihat kecepong ya? Oke. Kecepong itu seperti ikan ya bentuknya. Nah, setelah jadi kecepong, ini masih kecepong, tapi apa yang berbeda ya? Oh, ada kakinya, ada tumbuh 1. Nah, ya. Menyesuaikan diri ini kecepongnya untuk bergerak lebih aktif. Nah, setelah kakinya yang tumbuh, kemudian? Iya, kecepong yang berkaki dan punya tangan. Nah, ini ekornya mengecil. Nah, ekornya mengecil dan siap untuk bermetamorfosis. Nah, ini. Nah, tahapnya. Kemudian menjadi katak muda, ya. Dia mulai bernafas dengan paru-paru. Jadi mulai hidupnya di darat. Bisa di darat dan di air. Nah, kemudian menjadi katak dewasa. Nah, kalau sudah jadi katak dewasa, apa perubahannya? Ada perubahannya lagi enggak? Warnanya. Iya. Iya, dia enggak punya ekor, ekornya sudah nyusut. Ya, kalau katak muda tadi masih ada ekornya dikit-dikit, tak kelihatan tapi. Nah, kalau sudah dewasa tambah enggak ada. Tapi kakinya semakin terlihat dan tangannya iya. Akhirnya dari dia hidupnya dari telur menjadi kecepong. Nah, kecepong padahal hidupnya di air. Ya kan? Terus kemudian dari katak muda, katak dewasa, dia bisa hidupnya di darat dan di air akhirnya. Nah, itu dia contoh dari siklus hidup kata. Karena tadi Bu Dewi sudah membentuk kelompok. Kelompok yang pertama akan ini nanti menggunting, menyusunnya menjadi urutan yang benar. Ya. Siklus hidup kata. Nah, kalau kelompok yang kedua nanti akan menggambar. Nah, ini Bu Dewi kasih lembar begini bebas. Mau menggambar apa? Boleh kupu-kupu, boleh ayam. Kalau ayam tahapannya, kalau cuma 3 enggak apa-apa. Nah, boleh siklus hidup yang lain. Nah, Bu Dewi sudah tempelkan di sana. Nah, ada apa lagi nih? Lebah. Iya, lebah, pinguin. Terus kemudian ada singa atau kucing. Nah, kucing juga boleh menggambar, boleh bebas menggambar. Lalu kemudian yang kelompok 3 nanti akan membuat bentuk 3 dimensi di sini. Nah, ya, dengan membentuknya dari soft clay. Nah, yang kelompok 2 dan kelompok 3 nanti boleh bebas memilih. Kelompok 3 juga bebas memilih. Kecuali kelompok 1 nanti menyusun di siklus hidup kata ya. Oke, ada yang perlu ditanyakan lagi atau materinya tadi lo ada yang enggak tahu aku Bu? Boleh tanya.
Sebelum Bu Dewi bagikan tugasnya. Ada? Sudah jelas semua? Katanya tadi sudah jelas? Oke, sip. Ini semuanya mana Bu? Ya enggak apa-apa wis. Sampai sini aja. Ini jangan sampai putus. Enggak apa-apa. Ya gini seret, gini aja. Nanti ini kan enggak putus, enggak apa-apa. Ya. Oke. Oke. Semuanya harus ikut dalam bekerja kelompok. Ayo Nathan. Melihat kan kelompoknya butuh apa? Kelompok kamu butuh apa? Ya wis enggak apa-apa. Ya wis. Kelompok 2 akhirnya mau menggambar apa? Kupu-kupu. Ayo, kok semuanya kupu-kupu ya? Kok semuanya kupu-kupu ya? Ini tadi kelompok 3 mau bikin apa? Kupu-kupu juga? Tapi yang? Ayo kalau bisa yang berbeda dari kupu-kupu. Yang berbeda. Belalang boleh belalang. Ikan boleh ikan. Ya. Ayam boleh. Nih udah ada videonya. Boleh sambil bekerja, sambil ini sebagai referensi saja ya. Apa? Ayam ya, enggak apa-apa. Terus jadi anak ayam. Gantian yang gambar, enggak cuma Miko aja. Gantian. Nanti kalau enggak bisa nempelnya pakai double tip. Nanti udah disediakan. Denis mau bikin apanya? Loh, kan enggak tahu, tanya temannya butuh apa. Butuh apa, teman? Kalau bisa buatnya jangan sama ya. Kamu harus kreatif juga, jangan niru Bu Dewi ya. Boleh diberi tulisannya, ini bentuknya apa ya? Ini siklusnya apa? Vino minta tolong sepatunya dipakai. Ini masih belajar di kelas, harus yang baik ya. Peraturannya di kelas pakai seragam yang lengkap, kecuali kalau sudah pulang. Sudah di rumah baru dilepas. Mengerti Vino? Ya. Kalau 1 mengerjakan apa tadi? Perhatikan ya teman-teman. Oh ya, siklus hidup kata. Ya, perhatikan temannya. Ya. Yang pertama adalah kata bersiklus hidupnya. Yang pertama bertelur dulu, dikasih tahu temannya. Setelah itu, setelah bertelur, nah, menjadi berudu. Nah, coba kasih tahu temannya. Nah, kemudian itu yang keberapa tadi langkahnya? Siklusnya. Yang kedua ya, yang ketiga. Siklus yang ketiga. Berkaki. Iya, berudu berkaki. Selanjutnya, siklus keberapa? Iya, nggak apa-apa selain Nathan, nggak apa-apa Kenny. Iya. Dan, iya, berudu berkaki dan bertangan. Selanjutnya, siklus keberapa? Kelima apa? Yang keras suaranya? Hah? Iya, kata muda. Ya, selanjutnya yang keenam, siklus yang terakhir adalah kata dewasa. Kasih tunjuk temannya. Nah, itu tadi hasil kerjanya. Oke, yuk kita aplaus buat teman kita yang sudah maju. Mana aplausnya, kurang meriah ini. Kasih aplaus lagi buat teman yang sudah maju. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 menggambar hewan apa? Menggambar siklus hewan? Ayam. Boleh dijelaskan siklusnya dari siklus yang pertama? Ayo. Ya, yang pertama adalah bertelur. Kemudian? Tas. Ya, menetas. Siklus yang ketiga? Oh iya, ayam. Ya, anak ayam. Yang keempat? Ayam dewasa. Nah, siklusnya ini, nah kalau menetas itu tidak termasuk siklus yang berbeda ya, tapi siklusnya telur, anak ayam dan ayam dewasa. Tapi kelompok 2 ini kreatif, jadi ya ini lucu sekali. Loh, coba kasih tahu temannya ini loh menggambarnya loh. Ayamnya menetas. Nah, menetas dulu ini gambarnya. Oke, pintar. Boleh silakan duduk. Kasih aplaus buat temannya kelompok 2. Kelompok 3 tugasnya ngapain? Membuat apa? Iya, bentuk kupu-kupu. Oke. Iya, 3 dimensi ya betul. Yuk, boleh dikasih tahu kan teman-teman. Siklus hewan kupu-kupu, Mas aja. Oh iya, yang pertama bertelur, kemudian Menjadi cacing. oh, beda ya, cacing sama ulat ya. Oke. Ya, ulat. Kemudian Menjadi kepompong. kepompong.
Terus kemudian jadi kupu-kupu. Nah, coba kasih lihat ke temannya. Bagus enggak hasilnya? Nah, tepuk tangan buat kelompok 3. Kurang meriah, tepuk tangan yang lebih keras. Oke, silakan duduk. Setelah membuat proyek, anak-anak akan ada tugas. Enggak apa-apa, duduknya sesuai kelompok saja. Tapi tugasnya ini sekarang individu. Ya, individu. Bu Dewi akan kasih waktu 5 menit. Nah, dikasih nama. Enggak usia, tugas saja. Silakan. Bu, iya langsung dikerjakan. Pas, Bu. Ini gambarnya, Bu. Ya. Oh, ini gambarnya. Coba dibaca dulu. Coba dibaca dulu. Siapa lagi yang kurang? Yang belum? Denis? Sudah? Boleh disimpan? Kita akan memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Boleh dibacakan, Renata? Kesimpulannya? Hewan beriman dia melakukan atau berbentuk menciptakan variasi dalam siklus hidup. Metamorfosis adalah siklus hidup hewan atau berinteraksi dengan Oke. Sepertinya yang depan masih belum dengar. Boleh dibacakan yang keras? Raffi? Dibacakan kembali kesimpulannya yang keras ya. Dibacakan, minta tolong. hidup memiliki Siklus hidup yang berulang. Hewan berkembang biak dengan melahirkan atau bertelur. Menciptakan variasi dalam siklus hidup. Nah, metamorfosis adalah hewan untuk beradaptasi dengan. Sekarang Bu Dewi tanya lagi. Metamorfosis sempurna itu apa? Apa tadi, ayo? Yang siklus hidupnya itu terlihat sangat apa tadi? Siklus hidupnya terlihat sangat sangat jelas berbeda. Contohnya, siklus hidupnya siapa? Kupu-kupu dari telur tiba-tiba jadi ulat, jadi kepompong, kemudian barulah jadi kupu-kupu. Nah, kalau metamorfosis tidak sempurna, apa itu berarti? Seperti tadi, maksudnya adalah pengertiannya. Seperti tadi apa? Siklus hidup hewan yang perubahan bentuknya tidak terlalu terlihat jelas. Seperti ini dari telur, nimfa, belalang. Kalau metamorfosis sempurna tahapannya ada berapa? 4. Dari tadi kita sudah ulangi ya. Terus kalau siklus hidup metamorfosis yang tidak sempurna ada berapa? 3. Masih bingung enggak? Enggak ya? Bener. Sudah mengerti? Nah, kalau ayam tidak bermetamorfosis karena dari telur langsung jadi anak ayam, terus jadi ayam dewasa, tapi bentuknya tetap sama ayamnya. Jadi anak ayam remaja, kemudian jadi ayam dewasa, begitu. Oke, mengerti semuanya? Nah, tugasnya di rumah adalah mengerjakan apa tadi? Iya, PR apa tadi? Yang belum? Iya, IPAS, LKPD-nya anak-anak. Ini boleh dimasukkan dalam tas? Ya. Nah, jangan lupa untuk biar tidak lupa, nanti pulang sekolah, ganti baju, langsung mengerjakan dulu, baru main. Nanti waktu pelajaran IPAS lagi dibawa, jangan sampai lupa untuk Bu Dewi ini nilai. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Mengerti mengenai materi ini tadi? Belajar tentang apa tadi? Siklus hidup hewan. Apa saja siklusnya? Ada yang bermetamorfosis, contohnya kupu-kupu. Tidak bermetamorfosis? Belalang. Ya. Ayam tidak bermetamorfosis. Ayo. Baru kalau metamorfosis tidak sempurna adalah belalang. Oke, itu di LKPD-nya nanti ada materinya lagi, boleh dipelajari lagi di rumah. Oke? Sudah siap kita akan pulang? Boleh disiapkan, kita akan berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan.
kerajaanmu, jadilah di bumi seperti di surga. Memberi salam selamat siang Bu Dewi. Oke, selamat siang anak-anak, sampai jumpa besok lagi.